kita ngawasin yang makan. Terus kita sendiri kapan makannya. Anto. Oh, Babab itu masuk kamar mau tidur. Kenapa kamu mainnya malah ikut pindah ke kamar? Tuh sana tuh, di luar ada musuh. Tembak. Astagfirullahaladzim. Anto. Astagfirullahaladzim. Anto. Sana, di dapur ada musuh. Saya permisi ya, Mbak. Iya. Tante Eda ditembak. Anto, jangan. Kasihan Tante Edanya. Musuh. Bukan, Tante Eda mah teman kita. Bukan. Kan Tante Eda udah masakin sayur sop buat Anto nih. Sop. Iya, sop ayam. Anto mau. Bilang terima kasih dulu sama Tante Eda. Makasih Tante Eda. Sama-sama. Tos dulu dong. Wah, Tante Eda pamit pulang dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Safira magang di daerah Mampang. Kenapa ngokosnya di daerah sini ya? Kan jadinya jauh. Emang ada aturannya? Emang gak ada aturannya sih. Tapi biasanya orang kalau ngekos itu dekat kantornya atau dekat kampusnya. Biasanya. Ya berarti Safira luar biasa. Kok luar biasa? Ya sebabnya dia nggak biasa. Terus di sini kan ada Kang Ujang. Sama satu orang lagi siapa? Kang Murad. Ya, Terus kenapa bukan Kang Ujang atau Kang Murad aja yang nganter? ceritanya Safira pengen mandiri. Kagak mau ada yang nemenin. Tapi bapaknya takut kenapa-kenapa. Safira itu anak satu-satunya, perempuan. Udah gitu, dia belum pernah jauh dari rumah, belum pernah jauh dari keluarganya. Jadinya bapaknya khawatir. Berarti Kang Ujang sama Kang Murad itu ngejagain. Tapi Safiranya nggak boleh tahu. Oh, Paham dah saya kalau gitu. sama si Ujang, gua udah kenal lama. Dulu dia sempat tinggal di Rawa Bebek, numpang di tempatnya Joni. Joni mana? Orang Bandung juga. Lu kagak kenal. Joni itu kerja di Jakarta, jadi security. Ngontrak di Rawa Bebek. Sekarang udah balik ke Bandung. Nah, Ujang itu temennya Joni. Waktu dia mau nyoba masarin kecimpring di Jakarta, dia numpang di kontrakannya Joni. Yang punya usaha kecimpringnya bapaknya Safira. Paham? Paham. Kalau Kang Murad, dia temennya Ujang. Gua udah berapa kali ketemu dia waktu gua ke Bandung sama ke Lembang. Waktu itu bini gua masih ada. Dia kerjaannya masarin kecimpring produksi bapaknya Safira juga. Gua sih taunya waktu baru kenal dia kerjanya jadi security. Kerja jadi security di hotel tempat gua nginep. Safira masuk restoran. Iya, bisa lihat. Kita tunggu di sini aja. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah bantuin masaknya? Udah. Dikasih duit nggak? Kalau dikasih duit emangnya kenapa? Bisa kali. Gua kecipratan dikit. Enggak. Buat Roron jajan sekolah. Jangan banyak-banyak kalau ngasih dia. Tuh anak suruh belajar prihatin. Dia udah lama belajar prihatinnya. Sejak bapaknya nganggur. Bang, lu udah denger Kang Teddy mau pulang kampung? Belum. Dia mau nengokin keluarganya. Bukan.
Dia mau tinggal di kampung aja katanya. Nggak bakal balik lagi ke sini. Emangnya kenapa? Dia kan udah lama nganggur. Kayak lu, Bang. Kagak usah ditegesin begitu. Sekarang dia udah nyerah. Mau pulang kampung. Katanya Kang Teddy udah nggak bisa bayar kontrakan. Biarpun di kampung kebun nggak punya, sawah nggak punya, kerjaan nggak ada. Minimal dia nggak harus bayar kontrakan. Kalau Teddy pulang kampung, berarti Babe RT nggak punya sekretaris lagi. Sekretaris RT. Iya, Kan masih banyak warga lain yang bisa diangkat jadi sekretaris. kali aja gue diangkat jadi sekretaris. Biarin dah, bergabung sama pemerintahan daripada ngikutin Pak Makbul jadi oposisi. Kagak ada hasilnya. Lagian, tingkat RT aja lagunya kayak orang politik. Ngomong-ngomong, Pak Makbul udah ngasih jawaban sama lu soal anggaran buat jualan sosis bakar yang lu ajuin kemarin. Belum, Telepon, tanyain, HP gue nggak ada pulsanya, cuma bisa nerima doang. samperin. Ntar, Nungguin apaan pakai ntar segala? panas. Noh, di dalam ada payung. Kayak mama aja pakai payung. Emangnya nggak boleh laki-laki pakai payung? Bukan nggak boleh, nggak pantas. Kecuali kalau hujan. Alasan aja, dasar males. Sepi amat ya. Dari tadi nggak ada penumpang. Kayak baru kemarin aja ngojek. Kan udah biasa kayak gini. Kadang-kadang ada, kadang-kadang kagak, kadang-kadang rame, kadang-kadang sepi. Iya, saya tahu. Gua sebenarnya pernah punya kerjaan lain. Kagak ada yang awet. Apa emang gua cocoknya jadi tukang ojek kali ya? Kalau soal gengsi, gua sih bodo amat. Yang gua pikirin anak gua. Tambah lama tambah gede. Sebentar lagi masuk SD. Abis itu SMP. Abis itu SMA. Kuliah. Takut nggak kuat ngebiayainnya ya? Soal rezeki sih, dia pasti punya rezeki sendiri. Yang kita nggak tahu dari mana datangnya. Tapi yang namanya bapak, gua kan mesti punya tanggung jawab. Kalau dari ngojek, kan kita tahu berapa penghasilannya. Serame-ramenya, berapa sih duit dari ngojek? Bukan yang ngecilin rezeki, tapi ikhtiar buat punya penghasilan lebih bagus kan boleh. Ya boleh. Bang Ojak, nggak kepikiran buat usaha? Usaha apaan? Loh, bukannya mertuanya Bang Ojak punya toko kelontongan? Sebentar, gua rada bingung. Mereka statusnya masih mertua gua apa enggak? Kan anaknya udah nggak ada. Saya juga nggak paham. Tapi kan dia masih kakek anak abang. Bisa kali bantuin abang, misalkan buka cabang di Rawa Bebek. Gua malu kalau minta bantuan kayak begitu. Kalau kira-kira ada yang modalin, abang mau usaha apaan? Siapa yang mau modalin? Kita jangan ngomong dulu siapa yang mau modalin. Misalnya ada, abang mau usaha apaan? Ya? Ya? Dia diem. Gua lagi mikir. Kita ngawasin yang makan. Terus kita sendiri kapan makannya? Nanti kalau Safira udah keluar, terus kita tahu dia makan sama siapa. Kalau Sapira udah keluar, terus kita tahu dia makan sama siapa, nanti kita makan di mana? Kang Murad mau makan di mana? Di restoran Padang juga nggak apa-apa. Saya mah nggak masalah. Itu masalah, Kang. Masalahnya apa? Biaya operasional kita jadi terlalu besar. Kan nanti diganti sama Kang Mus. Iya, pasti diganti. Tapi ingat, Kang Mus itu bukan klien yang bisa seenaknya kita ambil uangnya. Kita itu kan keluarga. Kang Mus itu seperti bapak kita atau kakak kita sendiri. Safira itu seperti anak atau adik kita sendiri. Saya itu lebih senior dibanding kamu. Jangan nyeramahin saya. Bukannya ramahin, ngingetin, mengingatkan. Ya udah, kita makan di warteg aja, yang harganya bersahabat. Iya, Warteg yang kemarin jengkolnya mantap. iya. Saya masih penasaran. Kan kemarin saya gagal makan di sana.